A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Qala 'azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Shadaqallahu alazim. Bapak Ibu, ayah bunda, pemirsa sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah kita kembali memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Itu artinya bahwa anak-anak kita kembali harus bersekolah, menimba ilmu di lembaga-lembaga pendidikan yang kita pilihkan untuk mereka. Mudah-mudahan ayah bunda berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemampuan untuk dapat memilihkan tempat-tempat pendidikan yang bisa mendekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Dan kondisi hari ini sedikit berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya, karena tahun ajaran 2020-2021 ini diawali dengan sebuah kondisi di mana kita tidak berada pada posisi terbaik kita, karena kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah pandemi Covid-19 yang itu berefek pada model pembelajaran kita tidak seperti biasa yang kita dapatkan di sekolah-sekolah di mana anak kita belajar. Tapi sungguh bahwa pada setiap peristiwa yang Allah takdirkan pada kita, di dalamnya pasti mengandung hikmah yang luar biasa. Cukuplah kita bersyukur, dan pada saat yang sama tentunya kita bersabar. Insya Allah di balik ini semua kami meyakini bahwa Allah sudah titipkan sebuah peristiwa yang sangat besar, yang pada hakikatnya kemuliaannya kepada kita melebihi daripada kekhawatiran yang selama ini hadir dalam benak dan hati-hati kita. Selanjutnya, dalam kondisi seperti ini kita juga harusnya memperbanyak selawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Manusia yang paling baik yang pernah Allah ciptakan. Beliau adalah sebaik-baik guru untuk muridnya, sebaik-baik ayah untuk anaknya, sebaik-baik suami untuk istrinya, sebaik-baik pemimpin untuk masyarakatnya, dan sebaik-baik ciptaan Allah yang pernah Allah hadirkan di muka bumi ini. Mudah-mudahan selawat kita tersambung kepada beliau, dan karena beliau akan mencintai kita dan insya Allah berkenan memberi syafaat kepada kita di hari di mana tidak ada syafaat kecuali dari baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda di mana saja berada, mengawali tahun ajaran 2020-2021 ini, mari sama kembali kita membuka Al-Quran yang hari ini ada di rumah-rumah kita. Kita buka, kita baca, kita telaah, kita kaji, sekaligus pada saat yang sama kita ambil mutiara hikmah di balik kandungan ayat Al-Quran, terkhusus yang berkaitan dengan konsep pendidikan dalam Islam. Bagaimanakah seharusnya kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita agar mereka tentunya akan menjadi orang-orang yang kokoh, atau dalam konsep di negara kita disebut menjadi anak-anak yang berkarakter. Apakah memang benar ada dalam Al-Quran konsep pendidikan yang di dalamnya mengandung tips atau trik
bagaimana mendidik anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki dinding Ka'bah, kala itu setelah selesai merenovasi dinding Ka'bah bersama anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang doanya kemudian termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 129. Doa Nabi Ibrahim ini berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengirimkan utusannya yang diambil dari orang-orang Makkah. Doa ini sangat berkaitan dengan bagaimana kondisi Makkah kala itu ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam memperbaiki dinding Ka'bah, di mana Makkah kala itu hanyalah sebuah lembah yang sangat gersang. Jangankan manusia, tumbuhan saja susah hidup di dalamnya. Ini termaktub dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bi ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Ditambah lagi selain kondisi kondisi daerahnya yang sangat gersang, ternyata perilaku masyarakat yang tinggal di Makkah kala itu adalah masyarakat yang sangat tidak berperadaban, atau mungkin dalam bahasa yang lebih keras kita katakan masyarakat barbar gitu. Atau yang lebih akrab di telinga kita masyarakat jahiliyah. Di antara tradisi yang ada kala itu adalah bahwa berkelahi itu adalah hobi. Untuk mengukur seseorang mulia itu bukan dilihat dari kecerdasannya, bukan dilihat dari adabnya, tapi dilihat dari ototnya. Semakin sering menang berkelahi, maka semakin mulialah dia. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana rusaknya masyarakat Makkah kala itu. Dan wajar kemudian Nabi Ibrahim yang mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki dinding Ka'bah, kemudian diperintah untuk meninggalkan anak dan istrinya di situ. Khawatir beliau. Karena tentunya sebagai seorang ayah, sebagaimana kita sangat berharap bahwa di mana anak dan istri kita berada, kita pastikan bahwa di situ anak dan istri kita berada pada lingkungan yang tepat, lingkungan yang baik, lingkungan yang bisa menjamin mereka untuk tumbuh dan berkembang dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran inilah yang kemudian menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasulnya untuk dikirim ke Makkah. Dan utusan yang diminta oleh Nabi Ibrahim ini khusus, yaitu utusan yang diambil dari orang-orang Makkah kala itu. Bapak Ibu, apakah doa Nabi Ibrahim ini Allah kabulkan? Dan kalaupun dikabulkan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kemudian doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita
akan berpikiran bahwa jika ada orang soleh, apalagi nabi, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berdoa kepadanya, kita meyakini bahwa doa itu akan cepat dikabulkan. Tapi tidak dengan doa ini. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini baru kemudian Allah ijabah, Allah kabulkan selama kurang lebih 8.000 tahun setelah doa itu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8.000 tahun doa seorang nabi, doa seorang saleh, manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya kita sebagai orang tua, tentu kita tidaklah sebaik Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tidak sesoleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang pasti kita bukanlah manusia pilihan Allah sebagaimana Allah memilih Nabi dan Rasulnya. Justru seharusnya kesabaran kita untuk senantiasa menjaga doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus lebih kuat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi saja butuh 8.000 tahun, konon lagi kita. Logikanya seharusnya doa kita itu lebih lama diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sungguh Nabi Ibrahim tidak pernah berputus asa dengan doanya. Ya, tugas kita sebagai manusia meminta kepada Allah, bermunajat dan berdoa. Tugas mengabulkan adalah tugasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar, walaupun lama, alhamdulillah doa ini kemudian Allah kabulkan setelah 8.000 tahun berikutnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Makkah. Dan ini termaktub dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda di mana saja berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah 8.000 tahun kemudian mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah menjadi rasulnya, menjadi manusia pilihannya. Nabi Muhammad kemudian lahir di situ, tumbuh dan besar. Dia tumbuh bersama masyarakat jahiliyah, bangsa Quraisy. Dia sangat paham bagaimana kejahilian masyarakat kala itu. Tapi coba perhatikan, Nabi Muhammad SAW tetap tumbuh sebagaimana manusia mulia. Dia diakui sebagai manusia yang cemerlang, bukan saja cerdas otaknya, tapi juga mulia akhlaknya. Sampai-sampai dia diberi gelaran Al-Amin, padahal dia belum diangkat menjadi Rasul. Artinya bahwa kecemerlangan Nabi Muhammad SAW itu diakui oleh masyarakat jahiliyah kala itu. Sampai-sampai mereka terkagum, dan lantas banyak dari mereka yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka bertanya tentang kecemerlangan Nabi Muhammad SAW. Lantas kemudian mereka juga bertanya tentang bagaimana caranya agar mereka juga bisa secemerlang Nabi Muhammad SAW. Apa jawaban dari Nabi Muhammad SAW? Kata beliau, da'watani abi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan jawaban yang sangat sederhana, da'watani abi Ibrahim alaihissalam, bahwa ini semua karena doa bapakku Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu, ayah bunda sekalian yang kami muliakan, sekali lagi jawaban Nabi Muhammad SAW ini menguatkan tentang statement kami di depan tadi, bahwa kekuatan doa dari orang tua itu mutlak, sekali lagi mutlak, dibutuhkan oleh seorang anak. Ya, jangan pernah ada orang tua yang kemudian putus asa dengan doanya, atau berhenti dengan doanya, atau tidak percaya dengan doanya.
Sungguh Nabi Ibrahim alaihissalam di awal ini menjelaskan kepada kita tentang kekuatan doa orang tua sangat berpengaruh kepada anak. Ya. Dan inilah pesan pertama dalam Al-Quran dalam mendidik anak. Jangan pernah ada kata berhenti untuk mendoakan anak kita dimanapun dia berada. Kita boleh berpisah raga dengannya. Kita di tempat kerja kita sementara anak kita ada di sekolah. Bahkan ada di antara mereka yang sangat berjauhan dengan kita karena mereka harus mondok di pesantren-pesantren. Tapi sungguh walaupun jarak fisik kita berjauhan, tapi pada hakikatnya jiwa kita terhubung. Ya, jiwa kita terhubung dengan anak kita. Karena dia adalah darah daging kita. Untuk itu, maka kita pastikan jiwa-jiwa yang terhubung itu terhubung dengan lantunan doa-doa terbaik kita, sehingga dia akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hidayah untuk senantiasa berada pada posisi terbaiknya di mana saja dia berada. Allahu a'lam. Bapak Ibu ayah bunda di mana saja berada, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita tentang tahapan pendidikan. Bagaimana seharusnya kita memberikan urutan dalam mendidik anak-anak kita agar kemudian dia menjadi anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang kokoh, anak-anak yang sukses tidak saja di dunia ini tapi juga bersambungan sampai nanti di akhirat. Dan tahapan-tahapan ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 151 yang itu merupakan jawaban dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum. Ya, sebelum kami menerangkan tahapan pendidikan dalam Al-Quran, mari coba kita telah analogi sederhana dalam tumbuh kembangnya anak, di mana anak-anak kita juga ternyata itu memiliki tahapan tumbuh kembang. Contoh misalkan dalam makanan atau dalam mengkonsumsi makanan. Ketika dia kecil, balita misalkan, yang boleh dikonsumsinya hanya jenis makanan yang sesuai dengan usianya. Di antaranya dia masih memakan bubur, minum susu, dan lain sebagainya. Tidaklah anak di saat usia balita, karena kita tahu misalkan rendang itu enak dan kita sangat menyukainya, lantas makanan pokok sang anak di saat usia balita kita beri rendang. Tak mungkin, karena itu pasti akan membuat pencernaannya menjadi sakit, dan boleh jadi si anak juga tidak akan suka. Dalam membangun rumah juga semua ada tahapannya. Kita bangun dulu fondasinya, baru tiangnya, baru dindingnya, baru kemudian atapnya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana rumah itu dibangun dan kokoh ketika kita membangunnya dimulai dari atapnya. Kita juga begitu dalam tumbuh dan kembang. Kita tidak mungkin langsung tiba-tiba menjadi remaja atau bahkan menjadi dewasa. Kita harus anak-anak dulu, bahkan bayi dulu, baru kemudian menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan seterusnya. Itu artinya bahwa tahapan itu ada, dan itu adalah fitrah, tidak bisa kita menghapusnya. Nah, dalam pendidikan juga begitu. Seharusnya kita menerapkan tahapan yang benar dalam mendidik anak. Kalaupun ada pendidikan yang baik, menurut kita seharusnya pendidikan itu juga kita pertimbangkan apakah harus menjadi konten
dari ilmu yang pertama kali harus kita berikan kepada anak. Karena memang urutannya harus benar. Kalaupun baik, tapi urutan yang tidak benar, kita bisa bayangkan bahwa anak kita kemudian tidak lahir dan tumbuh menjadi manusia yang kokoh. Seolah-olah memang dia menguasai banyak atau dia mengetahui banyak, tapi ternyata dalam kesehariannya yang banyak itu tidak malah mengokohkannya. Dan ini menjadi salah satu kendala yang terjadi di negeri kita, di mana pendidikan kita hari ini dipaksa untuk mengetahui banyak, untuk bisa banyak, dan pada saat yang sama pengetahuan itu diberikan pada waktu yang bersamaan. Urutannya masih belum duduk, sehingga akhirnya yang terjadi adalah apa yang dipelajari yang banyak itu ternyata dalam keseharian yang terpakai hanya dalam porsi yang sangat sedikit saja. Bapak Ibu, ayah bunda di mana saja berada, apa tahapan pendidikan dalam Al-Quran? Yang pertama yang seharusnya kita berikan kepada anak adalah yatlu alaihim ayatika. Yatlu itu artinya tilawah, ya. Ayat ini adalah ayat Al-Quran. Jadi tahapan pertama yang harus kita berikan kepada anak sebelum kita berikan yang lainnya itu adalah tilawah Al-Quran. Bagaimana anak-anak kita bisa tilawah Al-Quran. Tilawah ini tentunya ketika dia masih sangat bayi tidaklah diartikan bahwa dia bisa membaca, karena dia berbicara saja belum bisa. Tapi tilawah yang dimasukkan di sini adalah bagaimana sejak dini anak-anak kita itu sudah diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, sudah akrab dengan Al-Quran. Nah, kemudian ketika dia sudah sampai pada fase bisa berbicara, yang pertama kali kita ajarkan kepada dia adalah bagaimana dia segera mungkin bisa tilawah Al-Quran. Setelah mendengar di awal, dia bisa membacanya. Bapak Ibu, bunda sekalian, jadi fondasi pertama atau urutan pertama dalam mendidik anak, baik di sekolah atau di rumah-rumah kita, adalah bagaimana orang tua memastikan bahwa anak-anak kita akrab dengan lantunan ayat Al-Quran, anak-anak kita bisa membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Nah, kenapa? Ini berkaitan dengan urutan kedua setelah tilawah Al-Quran, wa yuzakkihim. Iya, tilawah Al-Quran yang kita jadikan urutan pertama dalam mendidik anak itu akan berpengaruh pada urutan kedua yang harus kita berikan kepada anak, yaitu wa yuzakkihim atau tazkiyatun nafs. Maka urutan ilmu yang kedua yang harus kita berikan kepada anak kita adalah ilmu bagaimana anak kita itu bisa tazkiyatun nafs, membersihkan jiwanya. Bagaimana caranya? Padahal mereka masih anak-anak. Nah, ini kuncinya, bahwa ketika kita benar dalam mendudukkan urutan ilmu dalam mendidik anak, yang pertama tilawah, yang kedua tazkiyah. Tilawah ini otomatis akan membersihkan jiwa anak-anak kita. Jadi tazkiyah itu otomatis ketika memang anak-anak kita sudah akrab dengan Al-Quran. Bunda, Bapak Ibu di mana saja berada, tazkiyah ini sangat penting. Bagaimana jiwa-jiwa mereka bersih? Karena dengan bersihnya jiwa, mereka akan siap untuk mendapatkan urutan ketiga ya, dalam menanamkan ilmu pada anak. Apa itu? Wa yu'allimukumul kitaba. Yang ketiga, urutan ilmu yang kita tanamkan kepada anak kita adalah ta'limul ilm. Ilmu, kita tanamkan ilmu. Dalam konsep sederhananya, kalau Al-Quran itu setelah dia bisa baca, kemudian dengan itu terbersihkan jiwanya, baru kemudian kita ajarkan dia misalkan ilmu tafsir, misalkan ilmu hadis. Di situ ada wa yu'allimukumul kitaba. Proses taklim, transfer itu sudah mulai masuk. Transfer ilmu yang dimaksud adalah bahwa anak-anak itu akan siap untuk menerima
ilmu-ilmu yang akan diajarkan oleh gurunya dan termasuk oleh orang tuanya. Jadi dalam tahapan ini transfer ilmu itu tidak bisa terjadi langsung sebelum ada tilawah di awal dan tazkiyah setelah itu. Nah, dan terakhir setelah kemudian anak-anak itu siap untuk transfer ilmu, dalam surah Al-Baqarah 159 disebutkan wal hikmah, urutan keempat yang kita tanamkan atau kita berikan kepada anak kita dalam konteks pendidikan sesuai dengan Al-Quran adalah mereka kita ajarkan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah yang paling sederhana, kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah didapatnya. Bapak Ibu Ayah Bunda, coba perhatikan sedemikian banyak mata pelajaran diajarkan kepada anak kita. Pertanyaan sederhana yang muncul di benak kita adalah, dari sedemikian banyak yang diajarkan itu, berapakah yang langsung bermanfaat dan terpraktekkan dalam kehidupan nyata anak-anak kita? Kita bisa katakan tidak banyak. Padahal seharusnya ilmu itu tidak berhenti pada pengetahuan. Dia seharusnya masuk ke tahapan yang lebih konkret daripada pengetahuan, yaitu pengamalan, di mana ilmu yang didapatkannya bisa diamalkannya dalam sehari-hari. Nah, disinilah hikmah. Jika benar kita menanamkan urutan ilmu kepada anak kita dalam mendidiknya, maka hikmah ini akan muncul dengan sendirinya pada anak kita. Yang paling sederhana adalah ketika di sekolah diajarkan misalkan anak kita sholat, maka di rumah dia akan sholat juga. Ketika di sekolah diajarkan tentang berwudu, maka di rumah dia juga akan berwudu. Dan inilah yang disebut dengan pengamalan ilmu, dan Quran menyebutnya hikmah. Jika keempat-empat ini benar urutannya, tilawah, tazkiyah, ta'limul ilm, dan hikmah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan satu hadiah yang luar biasa kepada siapapun yang benar dalam menanamkan urutan ilmu dalam pendidikannya, yaitu wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi hadiah yang sangat luar biasa kepada anak-anak kita, yaitu mengajarkan sesuatu yang belum pernah diajarkan sebelumnya, atau mengajarkan sesuatu yang belum pernah diketahui sebelumnya. Anak-anak kita akan langsung diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang pengetahuan-pengetahuan, tentang skill atau kemampuan di mana dia tidak pernah dulu mendapatkannya. Dan ini luar biasa ya Bunda sekalian. Kita bisa tahu bahwa dalam kehidupan nyata berapa banyak ilmu yang hari ini kita dapatkan, sementara dulu dalam masa pendidikan kita itu belum pernah diajarkan. Pertanyaannya, siapa yang mengajarkan itu kemudian? Yang mengajarkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa lihat bahwa ulama-ulama terdahulu pada hakikatnya mereka adalah ahli fikih, tapi mereka juga mumpuni berbicara atau mengkritik ilmu-ilmu kesehatan. Pertanyaannya, kapan mereka belajarnya? Tentunya jika Allah sudah memiliki keinginan, sudah berkehendak, tidak ada yang sulit. Allah langsung yang mengajarkannya tanpa harus melalui kelas-kelas rutin sebagaimana yang kita dapatkan. Ayah bunda sekalian, ini adalah tahapan dalam menanamkan ilmu kepada anak kita sesuai dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 159. Taatilah urutan ini. Insya Allah kita akan mendapatkan anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang kokoh, anak-anak yang siap dalam menjawab tantangan zamannya, anak-anak yang akan sukses bukan saja di dunia, tapi insya Allah sampai ke akhirat, dan itu adalah
masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda sekalian, Bapak Ibu di mana saja berada, alhamdulillah kita telah mendapatkan satu hikmah tentang tahapan mendidik anak, terkhusus tahapan dalam meletakkan ilmu dalam mendidik anak sesuai dengan Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 159. Maaf, sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 151. Tahapannya itu tilawah, tazkiyah, ta'lim, kemudian hikmah, dan ditutup dengan hidayah atau hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Nah, kita di Sahabat Al-Quran berupaya agar tahapan-tahapan ini kita taati dan kita terapkan dalam proses mendidik anak-anak kita di sekolah, di unit manapun dia berada. Apakah di TK Balitaku Khatam Quran, di SDIT Sahabat Al-Quran, di SMPIT Sahabat Al-Quran, dan di SLBIT Sahabat Al-Quran. Tahapan-tahapan ini atau urutan-urutan ini harus benar diterapkan di kelas-kelas, di tempat-tempat di mana kami mengajarkan atau mendidik anak-anak ayah bunda di sekolah ini. Quran kita jadikan sebagai pondasi utama. Quran kita jadikan sebagai modal paling penting dalam pendidikan, dan ini tidak boleh ditawar-tawar. Kami meyakini bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang siap dengan konsep ini. Tidak peduli apa latar belakang orang tuanya. Kami meyakini tidak harus mereka terlahir dari anak ulama, terlahir dari anak ustadz, terlahir dari anak guru baru kemudian mereka siap dengan tahapan ini. Sungguhnya setiap anak itu terlahir dalam fitrahnya, yaitu suci, yaitu siap menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kami yakini adalah siap dengan menerima ayat-ayat Al-Quran. Dan alhamdulillah kami sudah buktikan bahwa anak-anak kita di usia yang sangat muda, di usia belia, ternyata mereka sudah berakrab-akrab dan sudah sangat bahagia dengan Al-Qurannya. Tidak ada jenuh di situ, tiada letih di situ. Bahkan bermainnya mereka pun itu bermain yang diiringi dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Allah berkahi sekolah ini, Allah berkahi keluarga besar Sahabat Al-Quran, Allah berkahi siapapun yang telah membantu dan mendoakan sekolah kita ini. Dan insya Allah kita akan lebarkan sayap dakwah kita melalui akun atau channel YouTube sekolah kita untuk bisa menyebarkan hikmah-hikmah Al-Quran kepada siapa saja yang ada di negeri ini, bahkan di dunia ini. Mohon Bapak Ibu sekalian dan ayah bunda subscribe, dan insya Allah pada setiap subscribean dari Bapak Ibu dan ayah bunda sekalian, kami berdoa kepada Allah. Di situ ada pahala dan amal jariah yang luar biasa. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah mohon ampun. Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian, Bapak Ibu di mana saja berada, alhamdulillah kita telah mendapatkan satu hikmah tentang tahapan mendidik anak, terkhusus tahapan dalam meletakkan ilmu dalam mendidik anak sesuai dengan Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 159. Maaf, sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 151. Tahapannya itu tilawah, tazkiyah, ta'lim, kemudian hikmah, dan ditutup dengan hidayah
atau hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Nah, kita di Sahabat Al-Quran berupaya agar tahapan-tahapan ini kita taati dan kita terapkan dalam proses mendidik anak-anak kita di sekolah, di unit manapun dia berada. Apakah di TK Balitaku Khatam Quran, di SDIT Sahabat Al-Quran, di SMPIT Sahabat Al-Quran, dan di SLBIT Sahabat Al-Quran. Tahapan-tahapan ini atau urutan-urutan ini harus benar diterapkan di kelas-kelas, di tempat-tempat di mana kami mengajarkan atau mendidik anak-anak ayah bunda di sekolah ini. Quran kita jadikan sebagai pondasi utama. Quran kita jadikan sebagai modal paling penting dalam pendidikan, dan ini tidak boleh ditawar-tawar. Kami meyakini bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang siap dengan konsep ini. Tidak peduli apa latar belakang orang tuanya. Kami meyakini tidak harus mereka terlahir dari anak ulama, terlahir dari anak ustadz, terlahir dari anak guru baru kemudian mereka siap dengan tahapan ini. Sungguhnya setiap anak itu terlahir dalam fitrahnya, yaitu suci, yaitu siap menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kami yakini adalah siap dengan menerima ayat-ayat Al-Quran. Dan alhamdulillah kami sudah buktikan bahwa anak-anak kita di usia yang sangat muda, di usia belia, ternyata mereka sudah berakrab-akrab dan sudah sangat bahagia dengan Al-Qur'annya. Tidak ada jenuh di situ, tidak ada letih di situ. Bahkan bermainnya mereka pun itu bermain yang diiringi dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Allah berkahi sekolah ini, Allah berkahi keluarga besar Sahabat Al-Quran, Allah berkahi siapapun yang telah membantu dan mendoakan sekolah kita ini. Dan insya Allah kita akan lebarkan sayap dakwah kita melalui akun atau channel YouTube sekolah kita untuk bisa menyebarkan hikmah-hikmah Al-Quran kepada siapa saja yang ada di negeri ini, bahkan di dunia ini. Mohon Bapak Ibu sekalian dan ayah bunda subscribe, dan insya Allah pada setiap subscribean dari Bapak Ibu dan ayah bunda sekalian kami berdoa kepada Allah. Di situ ada pahala dan amal jariah yang luar biasa. Mohon maaf atas segala kekurangan, pada Allah mohon ampun. Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.